Setelah memperbaiki CV dan kita mendapatkan panggilan pekerjaan, maka selanjutnya adalah interview. Dan ini adalah salah satu hal yang ditakutkan oleh banyak orang. Aku sendiri gak tahu ya sih kenapa kita takut banget sama interview ya. Mungkin karena memang kita tidak terbiasa untuk berbicara ya terhadap orang lain, ataupun kita tidak minta untuk melakukan persuasif ya. Jadi memang kadang itu ada ya namanya rasa grogi ataupun blank pada waktu wawancara. Jadi gimana sih caranya? Ya tentunya kita mempersiapkan. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita interview santai dan anti dibantai. Wawancara itu tidak hanya menjawab soal pertanyaan-pertanyaan aja teman-teman, tapi kadang juga kita dinilai dari segi attitude kita dan cara kita. Dan juga mereka tuh menilai tentang value dari diri kita, tentang bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita ya, the best version of ourselves ya. Dan ada beberapa teknik sih untuk mendapati wawancara biar kita tuh percaya diri. Ini dariku ya, walaupun memang tidak terlalu ilmiah, tapi secara pengalaman mungkin kalian bisa boleh banget untuk coba. Walaupun memang mungkin hasilnya akan berbeda, tapi seenggaknya kalian nggak kosong-kosong banget, nggak kosong-kosong. Gimana sih caranya? Jadi saat kita pertama kali mendapatkan panggilan interview, usahakan kita sudah mempelajari ya perusahaan dan juga posisi yang dilamar. Minimal apa? Minimal kita tahu visi misi perusahaan ya, produk yang dijual, oke. Job description ya, job description atau pekerjaan apa yang akan kita lakukan kita terima pekerjaan, kita harus tahu. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan pekerjaan yang akan kita lamar. Jadi kita tuh bisa menjawab sebaik mungkin lah istilahnya. Nggak ada hal-hal yang misalnya kadang ada perusahaan yang memang menginginkan bahwa kita tuh dapat menjawab tanpa ada kesalahan sama sekali. Kita menjawab tanpa ada kesalahan sama sekali. Dan ini biasanya sih kesalahannya itu yang paling sering ya dari aku pribadi itu biasanya lebih ke arah kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihanmu, apa sih kekuranganmu? Padahal kan ini sebenarnya hal yang biasa aja. Tapi saat kita hubungkan dengan namanya pekerjaan itu, kita harus cukup pikir untuk mencari kekurangan kita apa sehingga kita dapat diterima oleh para recruiter. Kadang juga ada sih pertanyaan yang aneh-aneh ya, namanya juga HR Indonesia kan. Ada aja gitu hal yang aneh-aneh, dan menurutku pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh memang ada yang tujuannya untuk mengetahui daya kritis kita sehingga kita terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang di luar nalar, pertanyaan-pertanyaan yang memang nggak pernah terpikirkan. Tapi juga ada yang kayak gitu buat muasin ego aja, itu ada. Jadi agak hati-hati aja sih sebenarnya sama XR Indonesia ya. Walaupun di luar negeri mungkin juga ada sih, mungkin aja. Tapi kebanyakan di Indonesia sih ya seperti itulah ya, XR gitu. Dan juga kadang usernya pun juga sama, kadang ada beberapa user yang memang dia tidak mengerti pekerjaan kita atau posisi kita tuh pekerjaannya tuh gimana. Mereka cuma ngerti, oh kamu aku hire ngerjain ini ya, itu bisa sih. Jadi kita harus ya setelah tahu tentang perusahaan juga subtesnya, kita juga harus berlatih ya tentang cara menjawab pertanyaan umum lah istilahnya. Ada banyak banget sih pertanyaan umum, dari aku biasanya cuma tiga hal yang cukup krusial ya. Yang pertama yaitu menceritakan tentang diri ya, gitu. Menceritakan tentang diri Anda. Jadi kita ceritakan aja, perkenalkan nama saya Alvin, memiliki pengalaman sebagai content creator selama 1 tahun. Skill yang saya miliki, public speaking, videografi, video editing, fotografi ya, editing grafis ya, dan lain sebagainya, menyusun konten, writing dan lain sebagainya. Itu kalian jelaskan satu persatu. Nah, setelah kita melihat itu, jangan lupa untuk tambah bahwa pengalaman saya sebelumnya ada di perusahaan ini, pekerjaannya begini, juga saya begini. Nih, dan salah satu alasan saya kenapa lama di perusahaan ini, karena memang perusahaan ini memiliki posisi yang memang ingin saya tekuni untuk beberapa tahun ke depan, sehingga interviewer tahu ternyata orang ini udah siap ya untuk mengenalkan dirinya. Nah, kadang dari situ aja interviewer kadang tahu gitu orang yang memang udah siap benar-benar mempersiapkan diri untuk interview atau enggak. Itu biasanya kelihatan di situ. Lalu juga kayak kelebihan dan kekurangan, ini cukup tinggi teman-teman. Kelebihan dan kekurangan ini kita jangan menjawab secara jujur, karena memang kekurangan dan kelebihan kita kan tergantung ya dari kita, apakah kita bisa mengenali atau tidak. Tapi kan juga berpengaruh terhadap performa kita. Jadi usahakan kalian jawab secara formal aja. Jadi usahakan kelebihan dan kekurangan itu ada pada pekerjaan yang kita lamar. Kalau tidak ada dalam pekerjaan yang kita lamar mah nggak usah gitu. Kayak contohnya, saya orangnya, kekurangan saya gampang tidur, kekurangan saya mudah capek, jangan. Tapi usahakan mungkin kekurangan saya itu adalah seorang yang pelupa, jadi saya sering menuliskan hal yang membuat saya lupa. Saya orangnya kadang multitasking, jadi sering banget
pekerjaan itu beberapa ada yang terbengkalai, tapi untungnya sekarang saya sudah membuat buku catatan untuk mengetahui itu bagaimana. Jadi kita menjelaskan kekurangan kita, tapi kita juga menjelaskan bagaimana cara solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita usahakan untuk ya ada hubungannya ya sama pekerjaan. Terus yang terakhir adalah kenapa harus memilih Anda? Itu biasanya ini cukup tricky juga ya. Jadi usahakan kalau itu sih, kalau kalian ada pengalaman, kalian jelaskan jawab, karena saya sudah berpengalaman, saya punya pengalaman ini, dan saya rasa saya adalah orang yang cukup cocok dalam pekerjaan ini, sehingga saya cukup adaptif kalau nanti mungkin pekerjaannya itu memiliki beban yang berbeda dari pekerjaan saya sebelumnya, tapi saya bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut daripada kandidat yang lainnya. Tapi kalau kalian tidak memiliki pengalaman, kalian lebih menjelaskan ke motivasi kalian. Oh iya, karena saya adalah orang termotivasi untuk bekerja di industri ini, di posisi ini, karena kedepannya saya berusaha menjadi orang yang berdampak untuk perusahaan, membantu perusahaan menjadi lebih baik, dan lain sebagainya. Pokoknya usahakan lebih ke arah motivasional. Kalau kita tidak ada pengalaman, lebih ke motivasional. Kalau kita ada pengalaman, tunjukin aja pengalaman kita apa, dan juga KPI kita atau achievement kita apa aja. Terus kita usahakan untuk melatih bahasa tubuh dan intonasi. Ini cukup penting. Jadi kita usahakan kalau XR kita adalah interviewer kita ya adalah orang yang cukup santai, kita jawab dengan santai aja. Kalau XR kita adalah orang yang cukup formal ya kita jawab secara formal aja. Tapi aku pribadi sih lebih suka ya karena aku tipikal orang yang bekerja di industri kreatif, jadi aku jawabnya itu biasanya lebih kayak yang nggak formal, jadi semi formal gitu. Tapi untuk teman-teman yang bekerja di industri yang benar-benar formal, benar-benar kaku ataupun kayak apa yang berhubungan dengan kantor-kantor gitu, lebih baik formal, bener-bener formal banget, dan itu bener-bener usahakan sangat-sangat sopan, jangan bercanda. Terus gunakan gestur tangan yang natural. Biasanya gestur tangan yang mempengaruhi ya, ada orang ngomong tuh begini ya kan, ada orang yang tangannya cuma ditaruh di bawah gitu, ada orang yang tangannya gini-gini ya, itu usahakan sesuaikan ya. Tapi kalau biasa sih tangannya ya biasa aja gitu, duduk di atas papan aja. Terus duduknya juga usahakan tegap gitu ya, bener-bener kelihatan siap lah kita untuk bekerja ya. Karena kadang juga ada gitu perusahaannya, oh hari ini interview besok kamu langsung kerja, atau hari ini interview langsung kerja aja bisa. Itu ada beberapa seperti itu. Jadi kita mempersiapkan yang terbaik untuk interview. Terus tenang dan juga percaya diri. Tenang dan percaya diri ini biasanya terjadi saat kita udah terbiasa untuk berlatih interview. Jadi kalau kita udah membiasakan diri, biasanya tenang dan percaya diri ini akan bakal datang kepada diri kita. Jadi nggak usah khawatir sih. Salah satu ya untuk latihan melakukan interview itu biasanya aku itu dulu itu membuat yang namanya interview box. Interview box itu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan dari XR yang sekiranya akan ditanyakan kepada bidangku. Jadi aku membuat dari pengalamanku, kelebihan, kekurangan, terus pekerjaannya apa aja. Itu benar-benar aku cari pertanyaannya itu. Dan itu aku benar-benar susun, dan juga aku usahain untuk menghafal itu. Memahami lah, sehingga saat ada pertanyaan itu aku tidak kesulitan, sehingga terlihat seperti orang yang memang profesional sih. Tapi kayak apa ya, aku berarti kan memang pengalamannya tuh cukup kurang lebih. Aku cuma 1 tahun aja kan, masih 1 tahun. Itu 1 tahun itu rasanya udah kayak junior lah istilahnya ya, junior gitu. Sedangkan kalau kompetitor ataupun orang-orang yang lain yang lamar, mungkin beberapa di antaranya tuh pastinya ada yang senior lah ya, ada yang senior mungkin ya pengalamannya lebih banyak lah. Tapi kan itu kan tergantung ya dari rezeki kita juga gitu. Kalau interview box, kalian juga bisa kayak membuat kayak kuis kan. Jadi ada kertas terus kemudian ini kalian tulis aja pertanyaan gitu kan, pertanyaan yang biasanya sering diletakkan oleh XR. Mungkin aku akan kasih kalian sih secara gratis ya, itu bisa kalian print, kalian tulis kan. Nah tiap malam mungkin ya kalian ambil 1 pertanyaan, terus kalian tulis, kalian baca gitu, apa ceritakan tentang diri anda. Terus kalian bilang, kalian ucapkan, jangan kalian jawab dalam hati, jangan kalian ucapkan, biar mulut kita itu terbiasa untuk berbicara. Nanti waktu kita benar-benar ditanya itu nanti kita nggak kesulitan untuk menjawab. Jadi itu aja sih teman-teman. Terus selain latihan secara duniawi ya, kita juga ingat bahwa ada baiknya kita untuk belajar untuk menenangkan hati juga, dan membiasakan ya lidah kita untuk selain untuk berbicara juga kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Nah itu cukup krusial sih, cukup membantu kita untuk mempermudah lidah kita untuk berbicara. Coba aja ya dulu, coba aja. Ini kalau nggak percaya coba aja. Dengan rutin gitu, kalian pasti akan lebih tenang. Dikit aja nggak apa-apa kan.
mungkin baca kayak cuma 1 surah 2 surah, nggak apa-apa, yang penting kalian konsisten setiap hari minimal satu surat sih, di luar sholat ya, di luar sholat. Setelah itu ya teman-teman, kalau memang udah terbiasa untuk melakukan interview sendiri, itu namanya mock up interview, aku sampai lupa untuk bilangin. Udah terbiasa interview sendiri, nanti kemungkinan teman-teman pasti akan dipanggil untuk mungkin untuk tes yang lain kayak skill test ataupun mungkin psikotest. Itu kalian bisa belajar secara mandiri sih, tapi nggak semua perusahaan sih seperti itu ya, jadi lebih ke arah interview test aja gitu, mau omongan sama XR, habis itu interview test omongan sama user ya kan. Jadi kalau user cocok, pasti kalian langsung akan interview, offering letter, kalian langsung akan offering. Jadi selain kalian mempersiapkan diri untuk interview, usahakan kalian untuk membaca Al-Quran, agar kita menjadi lebih percaya diri dan juga ada rasa tenang di hati kita ya. Tenangan itu mahal cuy. Teman-teman ada pertanyaan terkait pekerjaan ataupun mencari kerja ataupun mau sharing seputar pekerjaan, boleh banget untuk menuliskan di kolom komentar. Kalau kita ada waktu, kita akan bahas bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng ya teman-teman. Dan aku harap di sini kita bisa saling belajar dan juga saling berkembang bersama-sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you on top.